Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan memaparkan materi mengenai perencanaan dan politik bahasa, mata kuliah pengembangan wawasan literasi. Perkenalkan, nama saya Nadira Fika Anjani dan dua teman saya Tasya Farhani dan Budi Santoso. Pembahasan pertama akan dijelaskan oleh Tasya Farhani, pembahasan kedua akan dijelaskan oleh saya, dan pembahasan yang terakhir akan dijelaskan oleh Budi Santoso. Baik, saya akan menjelaskan pengertian perencanaan menurut para ahli. Yang pertama, menurut Nababan, perencanaan bahasa adalah penggarapan bentuk-bentuk bahasa dalam masyarakat. Yang kedua, menurut Jarnut dan Dasgupta, dalam Nababan, perencanaan bahasa adalah kegiatan politis dan administratif untuk menyelesaikan persoalan bahasa dalam masyarakat. Yang ketiga, menurut Al-Wasilah, perencanaan bahasa adalah sebagai upaya yang disengaja untuk memfungsikan atau ragam bahasa atau lokal, nasional, regional, global untuk memenuhi tujuan politik. Dari beberapa pendapat menurut para ahli, dapat dilihat bahwa berbagai istilah dengan berbagai variasi pengertian perencanaan bahasa terdapat satu kesamaan, yaitu sama-sama berusaha untuk membuat penggunaan bahasa dalam satu negara di masa depan menjadi lebih baik dan terarah. Untuk slide berikutnya ada materi perencanaan bahasa. Negara-negara yang multilingual, multikultural, dan multirasional menurut Cair dan Agustina, untuk menjamin kelangsungan komunikasi kebangsaan perlu dilakukan suatu perencanaan bahasa yang harus dimulai dengan kebijaksanaan bahasa. Misalnya, negara Indonesia, Singapura, Filipina, Malaysia, dan India merupakan negara multilingual, multirasional, dan multikultural yang memerlukan adanya kebijakan bahasa agar pemilihan dan penentuan bahasa tertentu sebagai alat komunikasi tidak menimbulkan gejala politik yang dikhawatirkan. Dan di slide berikutnya ada pihak yang terlibat dalam perencanaan bahasa. Yang pertama ada para ahli bahasa, kedua pemerintah, guru, keempat masyarakat penutur bahasa yang bersangkutan. Sasaran perencanaan bahasa ada dua. Yang pertama, pembinaan dan pengembangan bahasa yang digunakan sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi kenegaraan. Artinya, sasaran itu dapat menjadi bermacam-macam, contohnya pengembangan sandi di bidang peristilahan. Yang kedua, halayak di dalam masyarakat, yaitu dapat diarahkan kepada yang masih bersekolah, kaum guru atau kelompok sosial lainnya, mengenai aspek-aspek perencanaan meliputi pembakuan, modernisasi, dan grafisasi. Jenis masalah perencanaan bahasa ada 4. Yang pertama, dari segi bahasa, yaitu terlihat dari ejaan, kosakata, dan istilah mengandung kelemahan sebagai bahasa baku. Yang kedua, dari segi warga pemakai bahasa Indonesia, warga Indonesia masih sering menggunakan bahasa asing dan tidak bangga menggunakan bahasa Indonesia, merupakan kelemahan dalam mengimplementasikan hasil pembakuan bahasa. Yang ketiga, dari segi pelaksana, pusat pembinaan dan pengamatan bahasa hingga sekarang masih mengandung berbagai kelemahan. Yang keempat, dari segi proses perencanaan bahasa masih mengandung kelemahan dalam hal pengawasan, penilaian, dan pengukuhan. Hambatan-hambatan perencanaan bahasa, yaitu pemegang tampuk kebijakan, yang kedua sikap penutur bahasa, yang ketiga dana, dan yang terakhir ketenagaan. Saya Budi Santoso, saya akan menyampaikan materi evaluasi perencanaan bahasa. Yang pertama, tahap pengumpulan data. Dalam hal ini, penilai dapat membantu pihak perencana mengidentifikasi bila ada masalah yang dihadapi. Yang kedua, tahap perencanaan. Dalam hal ini dapat membantu penyusunan atau perumusan sasaran strategi dan hasil yang harus dicapai. Yang ketiga, tahap implementasi. Dalam tahap ini, data pemonitoran dikumpulkan untuk membandingkan hasil akhir yang nyata dan hasil akhir yang diramalkan sebelumnya. Yang keempat, tahap pengolahan dan balikan. Dalam tahap ini, seorang penilai dapat membantu perencanaan bahasa dalam perumusan tolak ukur untuk menilai berhasil tidaknya rencana itu. Selanjutnya, materi politik bahasa Indonesia. Politik bahasa Indonesia adalah kebijakan nasional yang berisi perencanaan, pengarahan, dan ketentuan-ketentuan yang dapat dipakai sebagai dasar bagi pemecah seluruh masalah bangsa. Materi selanjutnya, kedudukan dan fungsi bahasa. 1. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan atau bahasa nasional. Yang kedua,
Kedudukan dan fungsi bahasa daerah sebagai bahasa perhubungan dan pendukung kebudayaan di daerah atau di dalam masyarakat etnik tertentu di Indonesia. Yang ketiga, kedudukan dan fungsi bahasa asing sebagai alat penghubung antara bangsa dan sarana pemanfaatan ilmu, pengetahuan, dan teknologi modern untuk pembangunan nasional. Materi selanjutnya, kedudukan dan fungsi sastra. Sastra Indonesia merupakan salah satu bentuk pengungkapan pemikiran tentang masyarakat baru Indonesia. Yang pertama, sastra Indonesia kedudukannya sebagai wahana ekspresi budaya. Fungsinya menumbuhkan rasa kenasionalan, menumbuhkan solidaritas kemanusiaan. Yang ketiga, merekam perkembangan kehidupan masyarakat Indonesia. Yang kedua, sastra Indonesia kedudukannya sebagai wahana ekspresi budaya yang dalamnya terekam antara lain pengalaman estetik, religius, atau sosial politik masyarakat etnik yang bersangkutan. Fungsinya merekam kebudayaan daerah dan menumbuhkan solidaritas kemanusiaan. Yang ketiga, sastra asing kedudukannya sebagai sumber inspirasi dan sumber pemahaman yang lebih komprehensif terhadap sastra Indonesia dan daerah. Fungsinya pendorong penciptaan karya sastra di Indonesia, sarana untuk lebih memahami sebagai sastra di Indonesia,